Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kemarin semua sekolah minggu kan? Yes, sip lah. Hari ini Kak Yeni akan menceritakan tentang seekor anjing. Dongeng anjing ini mungkin adik-adik sudah pernah mendengarnya, tapi jangan dimatikan ya, karena kita mau belajar sesuatu. Kita mau belajar firman Tuhan melalui ilustrasi dongeng anjing ini. Adik-adik, ada seekor anjing yang mencuri sepotong tulang yang besar di warung. Dia ambil tulang yang paling besar karena dia merasa sangat lapar. Ia berlari kencang sehingga tidak dapat dikejar oleh si tukang daging. Ia berlari ke ladang sambil membawa tulang di moncongnya dan ia ingin makan tulang itu sendirian. Dia memastikan bahwa dia akan menemukan tempat yang sepi di mana tidak ada anjing atau binatang lain yang bisa merebut tulangnya itu. Anjing itu melewati sebuah sungai kecil. Di sana ada sebuah jembatan sempit di atasnya. Ia berjalan di atas jembatan itu sambil melihat ke air. Ia melihat bayangannya sendiri di dalam air. Dia tidak lagi berpikir bahwa itu bayangannya. Ia berpikir ada anjing lain dengan tulang di moncongnya. Dan karena itu bayangannya, adik-adik, maka tulang yang ada di mulut anjing yang di dalam sungai itu terlihat lebih besar daripada yang ia bawa. Ia meloncat ke air untuk merebut tulang yang lebih besar dari anjing yang ia lihat tadi. Ia meloncat dengan sangat kuat sehingga tulang di mulutnya itu terlepas. Ia mencari kemana-mana, tetapi dia tidak menemukan anjing yang dilihat itu. Kenapa? Karena bayangannya ya sudah hilang. Nah, anjing yang bodoh tapi rakus ini akhirnya pulang dengan kelaparan dan kedinginan. Ia kehilangan tulang yang ia curi dari tukang daging dan tidak mendapatkan apapun karena dia adalah anjing yang rakus. Apa itu rakus? Rakus itu selalu saja merasa tidak cukup. Rakus itu selalu saja kurang. Rakus itu selalu minta, dan minta lagi. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa setiap anak-anak Tuhan harus dapat merasa cukup. Harus dapat bilang atau berkata cukup. Nah, kita buka ya ayat Alkitabnya. Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Oke, coba adik-adik yang kelas besar silahkan baca dulu. Kak Yeni akan diam, adik-adik yang bersuara. 1, 2, 3. Yes, betul adik-adik. Rasul Paulus mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Cukup, tidak minta lagi. Cukup, tidak serakah. Cukup berarti itu tidak rakus. Adik-adik
Hal ini tidak hanya berlaku untuk makanan loh. Artinya aku tuh cukupnya kalau perutku sudah kenyang ya Kak. Bukan hanya itu. Aku itu cukupnya karena ya sampai aku puas, kan besok lagi belum tentu bisa makan yang ini. Oh, juga bukan karena itu. Aku itu cukupnya mumpung mama atau papa mau traktir atau beliin aku. Oh, itu juga bukan. Cukup itu tidak hanya berarti untuk makanan. Cukup juga bisa berarti ketika kita berada di tempat bermain di mall. Wah, koinnya sudah habis. Lalu mama bilang cukup. Oh tidak, belum mah. Aku belum dapat bonekanya. Oh tidak, belum mah. Aku belum mencoba mainan yang itu. Wah, padahal waktunya terus berjalan. Dan setiap permainan kan pasti mengeluarkan uang. Kita harus bisa berkata cukup. Ketika mama melihat jamnya sudah selesai, waktunya sudah habis, dan uang di dalam kartu itu juga sudah habis, mama bilang cukup, kita cukup. Berarti itu saatnya cukup. Atau adik-adik berani kalau pergi ke mall main mah diisi 50.000 saja. Itu cukup buat saya. Adik-adik, kata cukup juga bisa untuk bermain handphone, untuk main game. Belum cukup Kak Yeni. Aku belum sampai pada level yang lebih tinggi lagi. Oh, cukup. Ada waktunya. Mengingat kesehatan mata. Mengingat kuotanya juga terus berjalan. Mengingat bahwa kita punya tugas yang lain. Kita harus berani berkata cukup. Kita harus berani berkata cukup. Baik untuk makanan, baik untuk minuman, baik untuk mainan, handphone, kita harus berkata cukup. Kak Yeni, kalau berkata cukup untuk belajar dan berkata cukup untuk firman Tuhan, boleh enggak? Kalau untuk firman Tuhan, supaya kita menjadi lebih baik, itu tidak ada kata cukup. Kalau untuk sesuatu yang membuat kita itu pasti akan lebih baik, tidak ada kata cukup. Lalu kenapa aku dibatasin soal makanan? Lalu kenapa aku dibatasin soal minuman, soal main game, soal pegang handphone? Karena kalau terlalu lama, apa yang terjadi? Kalau makan terlalu banyak, perutnya bisa jadi tidak enak. Kalau minum terlalu banyak, perutnya juga enggak enak. Kalau main game terlalu banyak, matanya juga tidak baik. Lalu kalau main di mall terlalu lama dan menghabiskan koin terlalu banyak atau gesekan kartu yang terlalu sering, itu juga tidak baik. Adik-adik, untuk hal-hal yang membuat kita menjadi tidak lebih baik, kita harus berani berkata apa? Betul, cukup. Tapi kalau untuk hal-hal yang membuat kita itu pasti akan lebih baik, maka kita tidak usah berkata cukup, ya. Selamat mencukupkan diri adik-adik agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menolong adik-adik untuk belajar mencukupkan diri. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.